Perjalanan Tom Lembong dari Harvard ke Wall Street, lalu menjadi menteri, sampai akhirnya masuk ke jeruji besi, dan kini bebas lewat abolisi. Bayangin, seorang lulusan Harvard yang pernah jadi bankir di Wall Street, pegang kendali ratusan juta dolar, dan dipercaya memimpin perdagangan Indonesia. Tapi siapa sangka, namanya justru terseret kasus impor gula yang bikin geger seantero negeri. Siapa dia? Yuk kita bahas. Yaps, Thomas Trikasih Lembong, atau yang biasa dipanggil Tom Lembong, adalah salah satu teknokrat paling nyentrik dan cerdas yang pernah Indonesia miliki. Alumni Harvard, ex-bankir Wall Street, pernah kerja di Morgan Stanley dan Deutsche Bank, bahkan terlibat dalam Verindo Investment yang dulu mengambil alih BCA. Dari awal karirnya, memang dia udah main di tingkat level tinggi. Gak cuma itu aja, Tom juga sebagai co-founder Qvat Capital, firma investasi raksasa di Singapura. Portofolionya tuh luas banget, konsumer sampai ke industri hiburan. Bahkan pernah menjadi presiden komisaris di Blitz Megaplex. Tahun 2015, Jokowi ngereshuffle kabinet dan Tom ditunjuk menjadi menteri perdagangan. Sosok teknokrat murni, dorong ekspor non-migas, negosiasi internasional, dan jadi wajah reformasi ekonomi Indonesia ke dunia. Dia sempat juga memimpin BKPM, di mana semua investor asing harus melalui pintunya dia. Tapi semua itu berubah. Tahun 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Tom sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Katanya, dia ngasih izin impor ke perusahaan tertentu saat Indonesia lagi surplus gula. Akibatnya, negara disebut rugi hampir 600 miliar rupiah. Juli 2025, Pengadilan Tipikor menjatuhi vonis kepada Tom Lembong 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Dan tim hukumnya langsung banding. Argumen mereka sangat jelas. Itu keputusan menteri teknis, sah secara hukum. Masa kebijakan bisa dikriminalisasi? Isu ini jadi makin panas. Banyak yang curiga ini murni hukum atau ada aroma politik. Soalnya kan Tom Lembong sempat jadi bagian tim Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dan akhirnya pada 31 Juli 2025, DPR menyetujui surat Presiden Prabowo Subianto soal abolisi untuk Tom Lembong. Keputusan Presiden pun resmi keluar, dan malam 1 Agustus 2025, Tom Lembong dinyatakan bebas dari rutan Cipinang. Kejaksaan Agung mengkonfirmasi penerimaan Kepres tersebut dan menghentikan seluruh proses hukum dan memulihkan status hukum Tom Lembong. Perjalanan Tom Lembong dari Harvard ke Wall Street, lalu menjadi menteri, sampai akhirnya masuk ke jeruji besi, dan kini bebas lewat abolisi, nunjukin betapa kompleksnya dinamika kekuasaan di negeri ini. Bagi sebagian orang, ini bukti penegakan hukum bisa berhenti atas dasar keputusan politik. Tapi bagi yang lain, ini justru jadi tanda tanya besar. Apakah benar ini soal keadilan atau ada kepentingan lain di baliknya? Yang jelas, kasus ini jadi pengingat. Di dunia kebijakan politik, setiap keputusan punya konsekuensi, dan bagaimana niat serta dampaknya dinilai. Itu yang bikin perdebatan panjang. Gimana nih menurut kalian? Apakah kebebasan Tom Lembong lewat abolisi ini sudah tepat atau justru makin menimbulkan misteri yang besar? Tulis di kolom komentar.